Ya, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini saya mau sharing aja untuk NMAX saya yang kemarin itu kendalanya dalam perjalanan ke Blitar. Itu setelah saya berhenti di minimarket, tiba-tiba motor tidak bisa di starter. Padahal kondisi display motor juga menyala, tapi ketika saya starter tidak bisa hidup dan display itu ngedrop atau mati ngeblank. Saya ulangi terus, kok sama, tidak bisa nyala. Dan asumsi saya, ini kok kayaknya akinya yang ngedrop. Soalnya ketika saya klakson, bunyinya juga nggak kencang, nggak seperti biasanya, tidak normal. Saya hidupkan lampu sen juga gitu, kedipannya redup. Setelah saya cek dan mencoba ganti pakai aki motor lain, itu motor Beat, walaupun tidak sama speknya di motor NMAX, saya coba, saya starter nyala. Untuk hari ini saya sharing aja, soalnya masalahnya juga sudah ketemu, sudah dilakukan penggantian aki juga dengan aki motor lain juga bisa nyala. Dan, contohnya kayak gini ya, ketika kunci kontak on seharusnya displaynya menyala, tapi di sini ngeblank, mati. Nah, oke, kemarin saya juga sudah beli aki Yuasa seperti spek dari pabrikan. Untuk tipenya itu YTZ 7V. Nah, oke, kita coba langsung ganti aja ke akinya. Untuk senjata yang digunakan simple aja, cuma obeng plus untuk buka cover dari aki. Oh ya, motor saya ini tahun 2019 bulan 4, jadi kira-kira 3,5 tahun aki udah ngedrop. Dari artikel yang saya baca di internet, tentunya artikel otomotif, itu rata-rata itu di umur 4 tahun untuk aki NMAX ngedrop. Ya, pertama kita lepas dulu kabel konektor aki atau sekunnya, kita lepas dari min. Selanjutnya kita lepas di plus. Untuk aki bawaan dari motor atau dari pabrikan itu di sini ada tulisannya Yamaha, sebelah sini Yuasa. Untuk tipenya itu YTZ 7V, nah, 6,3 ampere hour. Nah, ini spek-speknya 12 volt 6 ampere ya. Kalau diganti juga sama, sesuai anjuran dari pabrikan. Takutnya nanti ada trouble, nggak support sama kelistrikannya atau bisa merusak komponen-komponen lain. Jadi lebih baik kita kembalikan sesuai saran dari perusahaan atau dari pabrikan. Oke. Untuk akinya yang saya kemarin beli itu ini, cuma bedanya di apa ya? Kalau pabrikan ini di sini ada logo dari Yamaha, sebelah sini Yuasa. Sedangkan spek-spek sama, cuma beda apa ya, ada tambahan logo Yamaha yang untuk kode YTZ nya itu kecil, tapi kalau beli di toko itu YTZ nya besar, langsung di atasnya Yuasa, tidak ada logo dari pabrikan Yamaha.
Dan untuk speknya sama ya, 6,3. Terus di sini apa 105 cca. Saya kurang paham juga nih. Untuk voltase 12 volt 6 ampere ya, sama semua. Dan untuk harganya ini kemarin saya beli itu berapa ya, 358.000 di daerah Blitar. Karena ini penggantinya juga aslinya di Blitar, cuma saya sudah balik ke Malang. Saya pengen sharing kendala yang saya alami ketika dalam perjalanan. Nah, soalnya di NMAX juga tidak ada fitur kayak motor-motor lain, yaitu untuk kickstarter. Jadi ketika aki ngedrop, tidak bisa kita hidupkan juga pakai kickstarter. Kalau kita dorong sama kayak motor yang pakai transmisi juga nggak bisa, soalnya kan ini kan sistemnya CVT Matic. Jadi ya udah, awalnya juga bingung, belum pernah ngalami kejadian seperti ini. Tapi saya amati dari indikator-indikator yang bisa merumuskan ini penyebabnya adalah sumber energi dari motor itu, dari kelistrikannya itu ngedrop, yaitu salah satunya ketika kunci kontak on, display nyala. Awalnya itu kemarin display nyala, tiba-tiba ketika saya mau hidupin starter, itu display itu ngedrop, langsung ngeblank. Setelah ngeblank, pada saat di starter itu nyala lagi. Terus saya coba klakson, bunyikan klakson, seharusnya suaranya kencang, itu cuma tin tin, dan itu display ikut redup. Berarti secara tidak langsung, oh ini bener dari sumber kelistrikan, sumber energi dari kelistrikannya, apa aki kan? Pertama saya diam dulu, browsing di YouTube, terus di internet artikel, kok sama, ada yang sama yang saya alami. Terus saya coba pinjem aki motor Beat, saya nyalakan, display langsung nyala. Terus ketika saya starter, saya klakson dulu, bunyinya kencang, terus saya coba starter langsung hidup. Nah, ketika saya coba balikan pakai yang aki lama ini, itu sama kayak yang awal tadi. Jadi kunci kontak on, tiba-tiba display mati. Nah, jadi keputusan saya tetap ganti aki. Berarti nggak ada masalah di kelistrikan lain kayak ECU kah, apa yang ACC kalau nggak salah, ACC yang rusak atau yang lain. Berarti kan sumber masalahnya di aki. Kalau bisa saran sih, untuk penggantian aki di range 4 tahun kalau untuk motor NMAX, untuk menghindari hal-hal yang kayak mogok di jalan. Kan ya kita juga nggak pengen dalam perjalanan, apalagi kita keburu-buru, tiba-tiba kendaraan kita itu mati atau mogok. Iya kalau deket sama pemukiman atau bengkel, kalau jauh kan juga repot di kita ya. Oke, kita ganti yang aki baru. Untuk akinya ini saya kasih tanggal sama bulan sama tahun. Untuk apa? Untuk memudahkan kita itu mengetahui lifetime dari penggantian aki motor kita. Jadi berapa tahun sih kita sudah ganti, tanggal berapa, bulan berapa. Jadi untuk mempermudah kapan kita harus ganti. Ya. Nah, pasang sama sih, lepas pasang sama, nggak ada yang berat. Ya, kita masukkan. Ya, oke. Tuh, kebalik ya. Untuk plus di sini di depan, maaf. Untuk plus di sini, dan di sini.
Untuk pengencangan baut konektor juga kalau bisa itu yang kenceng ya, beda kendor. Takutnya kalau kendor itu malah ngefong, jadi suplai energinya itu kurang atau bahkan bisa mati juga, soalnya kan tidak bisa mengaliri arus listrik. Rekan-rekan, kalau semuanya kita kejadian itu di jalan, sebenarnya kita buka itu sudah kita disediakan dari pabrikan itu ada obeng sama kunci busi, ambilnya di sini ya. Cuma ini kan saya di rumah, jadi kita pakai obeng yang ada aja. Saya tidak pakai yang bawaan dari pabrikan. Oke, kita coba nyalakan. Langsung nyala. Awalnya tadi kan ngeblank, mati. Sekarang ganti pakai key baru sudah bisa. Untuk kita coba langsung keras. Untuk lampu sen juga nyala, tidak ada masalah. Setelah itu kita coba starter ini. Jadi mungkin itu saja sharing dari saya. Gak usah bingung kalau di jalan. Mungkin ya itu ya, cuma karena akinya yang sudah waktunya ganti. Awalnya saya juga nggak tahu berapa sih waktu ganti aki. Soalnya ketika saya servis di dealer juga nggak diberitahu. Oh ini akinya waktunya ganti, dan di fisiknya aki juga nggak dikasih kapan sih, di motor juga nggak ada kapan harus ganti aki. Mungkin kalau saya baca di manual book ada, cuma saya juga lupa naruh manual booknya di mana. Oke, itu saja sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton video yang ala kadarnya ini. Jangan lupa di subscribe, komen saran yang baik-baik saja. Kalau yang buruk-buruk gak usahlah kita sharing lah. Kita itu juga sesama belajar, sesama sharing pengalaman yang biar di jalan kita tidak mengalami hal yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.